like cars or Ferraris? La macchina da corsa per me è come un figlio. Halo semuanya, kembali lagi di Giga Garo Channel. Kembali lagi di hari ini, gue akan melanjutkan pembahasan dari mobil-mobil hypercars untuk balapan endurance. Namun di kali ini adalah mobil yang spesial. Yap, kalian bisa lihat di video dan di judul. Ini adalah mobil hypercars legendaris dari brand legendaris Italia. Ya, ini adalah Ferrari 499P Hypercars yang menjadi pemenang dalam balapan Le Mans 24 jam di tahun 2023 setelah absen yang sangat lama. Dan ini adalah mobil penantang terdekat dari tim pertahanan yaitu Toyota Racing di grid Hypercars. Dan seperti apa mobilnya dari tim legendaris Italia ini dan bagaimana aerodinamikanya dari Ferrari 499P Hypercars. Oke, dan ini dia mobilnya dari Ferrari 499P Hypercar. Ya, ini adalah mobilnya dari pembahasan kita kali ini yang ketiga, mobil ketiga tentang hypercar dalam ajang kejuaraan endurance WEC Le Mans. Dan ini adalah tim ketiga setelah dua tim lalu yang kita bahas yaitu BMW M Hybrid V8 dan Porsche 963 LMDH. Dan ini adalah mobil ketiganya, tim ketiga lebih tepatnya, dalam bentuk mobil Ferrari, yaitu Ferrari 499P Hypercar atau 499P Hypercar. Nah, ini adalah mobilnya dari ajang kejuaraan tersebut yang sudah dipakai di awal tahun 2023 dan sampai sekarang di 2024. Dan ini adalah mobilnya Hypercar. Dan seperti biasa, di sini gue akan bahas menjadi ke dalam dua part, yaitu part pertama tentang pembahasan bagaimana aerodinamika ini bekerja dalam aspek bagian front atau bagian depan dan bagian perspektifnya juga, dan nanti juga akan dibahas juga tentang bagaimana aerodinamika di bagian sampingnya di sini. Nah, di part 2 di esok hari atau di lusa di jam yang sama, yaitu gue akan buatkan tentang video bagaimana aerodinamika ini bekerja pada bagian belakang, dan ada beberapa part detail di mobil ini yang akan gue bahas. So, inilah dia Ferrari 499P Hypercar, dan gue akan mulai pembahasannya untuk bagian depan, perspektif depan, dan sampingnya. Oke, gue akan mulai pembahasannya mulai dari bagian depan dulu ya. Di sini gue sudah siapkan fotonya untuk bagian depan, dan ya, ini adalah bentuk fascia front atau bagian depan dari Ferrari 499P Hypercar ini. So ya, bisa dibilang cukup sederhana, tetapi ada beberapa hal detail yang cukup signifikan terhadap aero, yang dimana ada beberapa elemen-elemen yang belum kita temukan di dua tim sebelumnya, yaitu di Porsche dan BMW.
So, ya ini dia mobilnya dari Ferrari 499P Hypercar. Bagian depannya, apa saja yang bagian depannya gua akan bahas di sini. Yang pertama adalah di bagian bawah di sini. Seperti biasa untuk mobil hypercar ya, di zaman dalam tanda kutip ground effect, di bagian bawahnya, di bagian moncong bawahnya dia terdapat seperti lubang ya, lubang untuk mengarahkan angin ke bagian dalam mobil, yaitu di bagian dalam mobil dan ataupun underfloor bawah mobil. Lalu ke sampingnya di sini dia terdapat lampu. Di bawah lampunya di sini dia ada splitter ya, yang ada bendera Italianya di sini. Dia ada splitter di bagian bumper bawahnya ini, splitter untuk pemisahan aero ya. Lalu di atasnya tadi ada lampu dan di atasnya lagi juga ada lubang udara untuk memasukkan angin ke bagian underfloor ataupun ke bagian tengah mobil, sistem pendinginan di sana. Yang keempat adalah di sini dia terdapat seperti lubang ya, lubang untuk sesuatu yang akan gue bahas nanti. Nah, tadi ada lampu dan di atas ini dia ada moncong hidungnya, dengan di atasnya ada lubang udara, lubang exit ya, exit lubang untuk rodanya di sana. Nah, di sini. Oke, kita akan bahas bagaimana aerodinamika ini bekerja di Ferrari 499P Hypercar di sini. Oke, gue akan mulai mungkin dari perspektifnya langsung ya. Jadi di sini gue akan mulai dari depan bagian bawahnya dulu. Jadi di bagian bawah di sini dia terdapat splitter ya. Tadi gue bilang splitter bumper di bagian bawah sini untuk pastinya memisahkan udara ke dua arah yang diinginkan, yaitu ke arah bawah masuk ke dalam bagian mobil, ke bawah underfloor ya maksudnya. Yang bagian kedua adalah bagian atasnya, yaitu masuk ke bagian hidung ini, hidung yang besar ini, air dam yang besar ini. Nah, bentuk air dam ini juga dia sebenarnya mirip-mirip dengan mobil massal dari Ferrari yang sudah kita bahas lalu-lalu, yang mirip-mirip seperti ini dan ya cukup ikonik ya. Jadi ini adalah bahasa desain moncong dari Ferrari zaman sekarang. Jadi bentuk moncongnya seperti ini, baik itu dari hypercar Le Mans ini ataupun mobil-mobil massal lainnya yang sudah pernah gue bahas di video-video lalu. Oke, dan di sini dia terdapat lubang ya, lubang udara, dan lubang ini akan mengalirkan udara ke sesuatu yang akan gue bahas nanti. Nah, yang ke atasnya sedikit di sini dia terdapat bumper ya, seperti bumper hidung moncong di sini yang sebenarnya lebih ke arah flat ya di sini. Di sini dia lebih ke arah flat. Jadi ini udara akan menabrak di sini, dan di sini dia terdapat lubang kecil yang diindikasikan ini adalah lubang untuk pendinginan kokpit ya, pendinginan dalam tanda kutip AC atau kipas ke dalam kokpit mobil. Karena kita tahu mobil hypercar seperti ini dia close cockpit, jadi dia membutuhkan sistem pendinginan udara, air fresh atau udara dingin ke dalam kokpit untuk pernapasan bagi para drivernya. Oke, dan di situ dia akan menerima direct udara langsung dari depan atau lemparan dari udara di sini. Lemparan udara dari sini ataupun dari depan secara direct. Jadi udara akan masuk ke bagian lubang ini atau masuk ke atas sini, ke atas moncongnya di sini ya, di situ. Nah, selain udara tadi yang di moncong ini, dia juga akan bergerak melalui ke samping-samping mobil, yaitu masuk ke bagian lubang sini, masuk ke lubang sini, atau mengalir juga ke atas mobil, atau mengalir secara distribusi beban angin ke arah samping mobil, yaitu ke bagian arah lampu. Nah, di bagian lampu sini dia terdapat sesuatu. Bisa kalian lihat di sini ya, putih-putih di sini. Putih-putih di sini di bawah tulisan Adler. Nah, di bawah tulisan Adler putih-putih di sini
ini adalah sesuatu yang pernah gue bahas di video lalu, yaitu di bagian mobil 12 cylindry ya. Jadi ada mobil yang 2 minggu lalu gue bahas 12 cylindry. Di bagian moncong depannya, di hidung depannya, di bagian lampunya dia terdapat seperti air blade. Nah, inilah air blade-nya di Ferrari 499P Hypercar. Jadi dia bentuknya pipih seperti winglet ya, winglet pipih air blade untuk mengefisiensikan udara atau membelah angin secara spesifik ke bagian yang ditentukan. Dalam hal ini adalah ke bagian atas mobil ataupun ke bagian bawah mobil, ke sini, ke atas mobil ataupun ke bagian bawah mobil di sini. Jadi untuk seperti fungsinya sama seperti hidung moncong pesawat, yang dimana untuk membelah angin secara lebih efisien ya. Jadi di sini area, kenapa di sini terdapat air blade? Karena disinilah area yang untuk area terbesar penghambatan angin. Karena kita tahu mobil hypercar cukup riskan yang namanya hambatan angin. Jadi cukup sensitif dengan namanya sistem drag di sana ya. Karena kita tahu mobil hypercar ini dipacu bukan hanya 2-3 jam tapi sampai 6 jam sampai 24 jam. Yang dimana itu sangat lama, balapan sangat lama, dan itu menguras energi, menguras bensin, tenaga dari mobil tersebut. Jadi untuk mengefisiensikan, salah satunya adalah dengan dari sisi aspek aero, yang dimana pemasangan bentuk-bentuk sesuatu yang tidak biasa lazim digunakan pada mobil-mobil dalam contohnya adalah F1 ataupun hal lainnya di sana, mobil-mobil motorsport lainnya. Jadi kenapa ditaruh di sini? Karena di sini adalah tempat drag atau hambatan angin yang lumayan besar, koefisien dragnya lumayan besar di sini. Lalu ditambahkanlah air blade di sini untuk membelah angin secara lebih efisien ke bagian yang ditentukan, yaitu di bagian atas mobil ataupun ke bagian bawah mobil. Yang ke bagian bawah mobil bisa masuk ke bagian air dam ini atau masuk ke bagian intake radiator di sini, intake inlet di sini ya, seperti itu. Nah, gua akan kembali lagi ke bagian bawahnya di sini, di bagian air dam di sini. Gua akan pindah lagi ke depan. Nah, di bagian air dam ini dia cukup unik. Kita tahu Ferrari bukan hanya memberikan mobil tersebut ke bagian, bukan hanya mengikut sertakan mobil balap mereka ke hypercar Le Mans ini, tetapi kita tahu juga bahwa dia ikut serta dalam ajang-ajang lain seperti F1, hypercar ini, ataupun mobil-mobil GT3 atau GT4 lainnya. Nah, hypercar ini dia mirip-mirip konsepnya seperti Rigo bilang, yaitu mirip-mirip konsep dari F1. Sama seperti Porsche dan BMW lainnya, BMW ataupun Porsche di video-video lalu. Kalau mobil hypercar seperti ini sudah mengikuti konsep mirip-mirip dengan F1, yaitu ground effect. Salah satu interpretasi ground effect dari F1 yaitu daripada moncong di sini, yaitu di Ferrari. Kalau kalian bisa lihat di sini ya, di bagian moncong dalam air dam ini dia terdapat flaps yang mirip seperti F1 ya. Jadi seperti flaps front wing di bagian depan F1 di sini yang mengarahkan angin untuk mendistribusikan beban downforce yang lebih baik di sini. Jadi di bagian dalam air dam ini dia terdapat flaps yang mirip sekali dengan F1, flaps front wing F1, dan ini fungsinya untuk pastinya memberikan efek downforce ke bagian dalam mobil. Jadi daya tekan mobil, downforce berada di bagian dalam moncong di sini, seperti itu. Jadi ini akan memberikan efek downforce di sini. Memang bentuknya sederhana, tapi memang cukup efisien dalam cukup memberikan efek downforce yang cukup besar di bagian front wing ini di sini ya, di sini. Nah, bagian tengahnya di sini
dia terdapat struktur penyangga untuk penopang hidung ini dengan bagian bawahnya, yaitu splitter di bagian bawah sini. Nah, seperti itu. Dan kita kembali lagi ke bagian atasnya, bagian front wing-nya, yaitu di mana ke bagian lampu ya di sini. Kalau kita lihat bagian lampunya di sini, bagian lampu di sini dia terdapat tadi ya splitter tadi untuk mengarahkan angin ke bagian depan, ke bagian atas mobil ataupun ke bagian bawah mobil, dan juga ke bagian samping mobil di sini. Tadi kenapa gue bilang di sini bagian area drag-nya, karena kita lihat di sini dia penampangnya cukup besar, yaitu penahan anginnya cukup besar, dan ini akan memberikan efek outwash ke bagian samping mobil ke sini. Seperti itu. Jadi di bagian lampu ini dia cukup besar efek drag-nya dan akan memberikan outwash ke bagian samping mobil. Seperti itu. Nah, di sini adalah bagian moncong depannya. Moncong depannya di sini. Jadi angin akan langsung direct ke atas mobil, ke bagian belakang mobil ya di sini. Nanti akan dibelah oleh kokpit seperti itu. Namun di hidung moncong di sini dia terdapat namanya seperti shark fin kecil-kecil di sini. Di sini kalian bisa lihat seperti garis di sini ya. Garis di sini dan di sini yang hitam-hitamnya seperti ini, dan juga di sini ya. Ini mirroring dari yang sebelah kiri. Jadi apa sih fungsi dari shark fin ini? Gue akan bahas singkat. Untuk pembahasan detailnya bisa kalian lihat di video part selanjutnya, di part 2. Gue akan di sini akan bahas singkat sebenarnya fungsinya untuk apa. Di sini fungsinya untuk meluruskan angin ya, intinya seperti itu. Jadi meluruskan angin. Nah, sebagaimana dia konfigurasinya dengan korelasinya dengan aero, kalian bisa tonton itu di part 2 di bagian detail. Di sana gue akan bahas ini sebenarnya fungsinya untuk apa selain untuk hiasan ya. Jadi ini ada fungsi untuk aero. Dia intinya adalah untuk meluruskan angin ke bagian yang ditentukan, ke bagian yang ditentukan di bagian depan sini. Seperti itu. Jadi itu akan gue bahas di part selanjutnya. So yang penasaran bisa ke part 2 di next video ya. Nah, kalian lihat di sini juga, di sini terdapat lubang-lubang ini. Nah, lubang ini diindikasikan adalah lubang outlet yang tadi gue bilang di sini. Di bagian bawah air blade di sini. Di air blade ini akan menerima angin dan akan dibuang melalui sepertinya di sini. Jadi untuk menyalurkan udara ke bagian tengah mobil melalui exit radiator di sini, exit lubang di sini, dan intake-nya adalah dari sini. Jadi angin di sini dia akan masuk ke bagian sini dan keluar melalui lubang di depan moncong di sini. Nah, ini akan mendistribusikan beban angin ke lebih merata ke bagian samping mobil seperti itu. Nah, di bagian rodanya di sini juga dia terdapat shark fin ya, shark fin kecil seperti tadi di tengah, yang fungsinya juga sama, yaitu meluruskan angin. Seperti itu. Nah, ini bagian perspektifnya. Jadi cukup simpel ya, sebenarnya cukup simpel, tapi ada beberapa hal detail yang Ferrari bikin untuk menunjang aeronya. Cukup efisien di sini. Nah, di bagian kokpitnya, di atas kokpitnya juga dia di sini terdapat shark fin ya, shark fin di sini. Yang di sini pernah kita temukan di Porsche 963 LMDH, yang dimana di atas kokpitnya di sini dia terdapat shark fin untuk juga sama, yaitu meluruskan angin ke bagian tengah mobil, untuk ke bagian belakang mobil di sini. Seperti itu. Dan di atasnya kokpit di sini juga terdapat intake radiator ya, untuk pendinginan mesin ke bagian di sini. Jadi mesin hypercar di sini kan dia berada di tengah belakang, with rear engine, jadi dibutuhkan namanya pendinginan mesin yang di bagian tengah mobil di sini.
Oke, ini adalah bagian tengahnya dari Ferrari 499 Hypercar, yang dimana ini adalah bentuk bagian tengahnya. Gue akan bahas singkat di sini karena memang di sini cukup sederhana, tapi ada beberapa part detail yang akan gue bahas di sini. Tapi lebih ke part detailnya di episode kedua nanti di esok hari. Jadi ini adalah bagian tengahnya dari 499 Hypercar. Ya, bagian tengahnya di sini dia cukup sederhana. Di sini dia terdapat part body yang lurus, dan di sini akan memberikan efek angin lurus ke bagian belakang. Kita akan langsung saja ke bagian perspektifnya saja ya. Jadi di sini, nah di sini dia terdapat lubang di sini ya. Ini lubang udara yang tadinya adalah mungkin diindikasikan yang tadi di bagian depan, di air dam depan yang ada front wingnya. Nah, front wing tersebut mengarahkan angin ke bagian atas mobil. Nah, pembuangan atas mobilnya disebut di sini, bagian di sini. Jadi pembuangan anginnya tersebut di sini. Nah, ini adalah lubang udara yang tadinya di area lingkar roda untuk membuang namanya turbulensi udara atau tire wake di sini. Di sini. Jadi pembuangan udaranya di sini. Nah, di sini juga sama, dia ada pembuangan udara dari lingkar roda atau arc wheel di sini. Di situ, dan di sini juga dia sama untuk pembuangan angin dari bagian tengah mobil di sini. Sini. Oke, dan di sini dia terdapat exit radiator. Nah, inilah dia exit radiator yang sama mungkin dengan F1, yaitu di mana di sini pembuangan panas dari mesin di sini ya. Jadi di sini terdapat pembuangan panas dari mesin. Lower exit, sebentar. Jadi di sini adalah lower exit, pembuangan panas mesin yang akan disalurkan ke bagian tengah mobil di sini. Jadi akan bergabung juga dengan udara dingin dan udara panas di bagian tengah di sini, di mobil sini ya. Seperti itu. Dan ya, seperti itu saja mungkin sepertinya dari bagian tengahnya. Memang cukup sederhana, tapi akan gua bahas di part detailnya bagian tengah di sini. So, ya itu bagian tengahnya, dan bagian ini adalah bagian satunya. Part pertamanya dari Ferrari 499 Hypercar. So, thank you guys sudah menonton, dan see you in the next video. Di sana gue akan bahas bagian belakang mobil dan bagian part detail dari 499 Hypercar di sini di esok hari atau di lusa di jam yang sama. So, thank you guys sudah menonton, and see you on the next video, and bye bye.